teman-teman mengedukasi terkait dengan halal. Dan alhamdulillah kali ini saya berkesempatan untuk mendatangi programnya LPPOMU ini di Bincang Halal yang akan membahas terkait dengan isu-isu yang beredar di masyarakat terkait kehalalan. Dan tema kali ini yaitu tentang waspadai kehalalan kuas bulu. Ternyata ada yang berasal dari babi. Wah, siapa nih yang masih setengah-setengah gitu ya? Emang ada ya kuas kok dari bulu babi gitu ya? Yang bener-bener aja kak gitu ya. Jadi sebelum kita memulai nih ya, jadi kita nanti akan berbincang dengan expertnya terkait dengan kehalalan kuas dari bulu ini. Jadi sobat LPPOM, sebelum kita mulai ada baiknya kita sedikit mengenang gitu ya, sudah memasuki 141 hari saudara kita itu berjuang di sana di Palestina Gaza. Jadi marilah kita sedikit meluangkan waktu untuk menundukkan kepala, mendoakan mereka semuanya. Baik, berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran, ketabahan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana ya. Dan semoga saudara-saudara kita yang sudah syahid di sana Allah tempatkan di tempat terbaiknya. Dan semoga suatu saat kita juga bisa untuk berkunjung ke sana ketika sudah merdeka. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah, di pagi hari yang cerah ini, Masya Allah ya, ada expert-expert yang akan membahas terkait dengan konten kita yang hari ini akan dibahas ya tentang kuas gitu ya. Jadi alhamdulillah gitu ya, sudah hadir bersama saya di sini ada Bapak Profesor Dr. Insinyur Kaswar Syamsu MSc. Masya Allah, Bapak, assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat. Masya Allah. Sudah sarapan Bapak ya? Alhamdulillah Oh, sudah. Masya Allah. Jadi Pak Iwan gitu ya nama panggungnya nih biar kita akrab gitu ya Pak ya. Kebetulan kita satu alumni nih ya, satu Fateta. Kebetulan saya ITP Bapak. Oke. Bapak dosentin, Masya Allah, tetanggaan ya. Jadi Pak Iwan ini juga merupakan Chief of Halal Expert LPPOM. Wah, Masya Allah. Sekaligus auditor halal senior di LPPOM UI. Waduh, saya harus banyak belajar ini ya. Berarti sudah berpengalaman sekali ya untuk mengaudit-audit gitu ya Pak. Boleh Bapak diceritakan sedikit aja Pak, apakah ada pengalaman-pengalaman menarik selama menjadi auditor gitu Pak di LPPOM UI? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semua para sahabat LPPOM UI dan para pejuang halal dimanapun berada. Saya memang sudah menjadi auditor LPPOM UI sejak tahun 1996. Nah, pada suatu saat saya pernah diberi amanah, ditugaskan untuk melaksanakan audit di Slovakia. Slovakia adalah negara pecahan dari Cekoslovakia yang sekarang pecah menjadi Czech Republic dan Slovakia. Kita tahu negara Cekoslovakia adalah negara komunis dulunya, dan sebagai negara komunis tentunya mereka tidak mengenal tentang agama. Nah, ketika kami ditugaskan untuk melaksanakan audit di sana, tentunya sebelum audit kami juga memperkenalkan apa itu halal, apa itu haram dalam agama Islam. Nah, rupanya ini menarik perhatian bagi mereka-mereka yang belum pernah kenal dengan Islam, belum pernah kenal dengan agama. Nah, besoknya ada ibu-ibu yang datang kepada saya, kemudian menyampaikan kalau tadi malamnya si ibu dan anaknya mencari informasi tentang halal dan haram dan Islam di internet. Itu disampaikan kepada saya. Dalam hati saya mengatakan, mudah-mudahan si ibu ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hidayah betul-betul hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, sementara kita bisa membuka pintu hidayah. Jadi, sertifikasi halal LPPOM ini, sertifikasi halal ya secara umum, itu merupakan bahagian daripada dakwah di mana kita bisa berkontribusi membuka pintu hidayah bagi orang-orang yang belum kenal dengan Islam, belum kenal dengan halal dan haram. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan berkah, memberikan taufik dan hidayah kepada orang-orang yang selama ini belum pernah mengenal Islam, belum pernah mendapatkan hidayah tentang Islam dan halal dan haram.
Demikian Mbak Gali. Masya Allah, sesuatu sekali ya Bapak, sudah Betul. mulai dari 1996. Nah, Sobat LPPOM usia berapa ini ya? Sudah hampir 28 tahun ya, Masya Betul. Allah Bapak. Dan benar kata Bapak Iwan gitu ya, ternyata berbicara tentang halal itu juga sebagian dari dakwah ya. Masya Allah, semoga pekerjaan ini tuh tidak hanya berhenti di dunia, tapi juga menjadi amal jariah kelak Amin. gitu ya. Amin Amin. ya robbal alamin gitu ya. Oke Bapak, mungkin kita langsung saja ya untuk berdiskusi terkait tema hari ini, yaitu tentang waspadai kehalalan kuas bulu. Ternyata ada yang berasal dari babi. Tapi sebelum berlanjut nih ke diskusi kita yang seru kali ini, jangan lupa kalau Sobat LPPOM ingin bertanya, tulis di kolom komen di bawah ini. Dan bagi Sobat LPPOM yang belum follow nih akun LPPOM MUI, jangan lupa untuk follow ya akun LPPOM MUI di Instagramnya @lppom_mui untuk informasi kehalalan ataupun produk halal yang ada di Indonesia. Baik, untuk diskusi kali ini gitu ya Bapak, ini sedikit fakta yang terjadi di lapangan gitu ya, bahwa ternyata kuas bulu itu sudah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dari dulu gitu ya Pak ya, dan digunakannya itu sangat luas, baik dari makanan yang manis seperti bakery ya, sebagai pengoles-oles itu ya Pak, yang biar kinclong-kinclong itu, dan juga untuk makanan asin seperti oles-olesan jagung bakar, kemudian sosis bakar dan yang lainnya. Tapi ternyata seperti yang Bapak sudah punya pengalaman jauh gitu ya Pak, bahwa kuas bulu ini, terutama kuas yang berasal dari bulu hewan ini, perlu dikritisi gitu ya kehalalannya. Dan ada juga kuas yang perlu ditelusuri juga gitu ya terkait dengan keamanannya meskipun dia terbuat dari sintetis. Nah, itu bagaimana Bapak? Ini kita langsung diskusi aja Bapak ya. Baik. Jadi diskusi santai aja. Jadi apakah benar Bapak yang beredar di masyarakat ini kuasnya itu semua terbuat dari bulu gitu ya, bulu hewan? Dan apakah semua yang beredar di masyarakat ini hewannya itu pasti babi Bapak? Baik, terima kasih Mbak Galuh. Jadi kuas yang umum digunakan dalam masyarakat ada kuas sintetis dan ada juga kuas dari bulu. Sebenarnya kalau terminologi ilmiahnya bukan bulu ya, rambut ya. Oh iya. Ya, karena kalau bulu itu ada pada unggas, sementara pada hewan mamalia itu disebutnya rambut. Ya, jadi ada memang kuas yang berasal dari rambut hewan ya, dan juga ada kuas sintetis yang bisa dibuat dari nilon atau polyester atau plastik ataupun silikon. Nah, ini yang berada di masyarakat. Nah, dalam konteks halal tentunya kita perlu mencari tahu bahan kuas apa yang digunakan. Nah, penggunaan kuas ini cukup banyak dalam masyarakat, terutama kalau untuk makanan itu kita melihat pemakaian kuas untuk bakar-bakar jagung, bakar ikan, sosis, kemudian udang dan sebagainya. Tetapi juga untuk makanan yang manis-manis seperti bakery, bahkan martabak ya. Nah, selain daripada makanan, kuas juga dipakai untuk kosmetika tuh, untuk meratakan kosmetik ya. Nah, kemudian bahkan mungkin banyak nggak tahu juga kalau kuas juga dipakai untuk keperluan dekorasi pada keramik. Jadi kalau kita lihat piring-piring ataupun gelas ataupun cangkir ya yang ada lukisan gambar-gambarnya, gambar dekorasi, itu juga menggunakan kuas dalam mendekorasi bahan-bahan keramik tersebut. Nah, dalam masyarakat tadi kalau kuasnya berasal dari bulu atau rambut hewan, itu ada beberapa rambut hewan yang digunakan. Ada rambut atau bulu babi tadi ya, kemudian juga kuda, kemudian ada domba, ada onta, dan juga tupai. Jadi rambut tupai juga digunakan. Bahkan di dalam industri keramik, informasi yang saya dapatkan itu banyak menggunakan bulu atau rambut kuda dan tupai. Sementara untuk bahan-bahan makanan tadi bahkan banyak menggunakan dari bulu atau rambut babi yang digunakan. Nah, ini yang dalam masyarakat tentunya kita perlu kehati-hatian, perlu mewaspadai makanan, minuman ataupun barang gunaan yang menggunakan kuas dari bulu. Oh ya, satu lagi nih, kuas atau bulu kan juga untuk pengecatan ya. Oh iya, Bukan betul. hanya untuk keramik tapi cat rumah atau cat tembok ya. Itu juga pasti menggunakan kuas. Dan kuas itu bisa dari bahan plastik, bisa juga dari bahan rambut atau bulu tadi. Gitu Mbak Galuh. Oke, baik.
Ah, agak serem juga ya Pak, tapi ya ternyata memang benar adanya ya Mhm, bahwa bulu atau rambut tadi ya, karena udah sering mispersepsi bahasnya bulu gitu ya Pak ya. boleh, Jadi bulu atau rambut ini ternyata dari babi juga benar ada ya Pak ya. benar ada. Karena mungkin sobat LP POM itu masih terbagi dua kubu Pak. Jadi ada yang percaya bahwa itu Mhm, memang dari babi, mhm, ada yang antara percaya nggak percaya gitu Pak. iya, Ah ini hoax ini gitu ya Pak. Tapi memang pada faktanya mhm, memang ada ya Pak ya penggunaan kuas dari bulu itu, dan mungkin mostly dari makanan itu kalau berasal dari bulu hewan itu bulu babi gitu ya Pak. mhm. Wah agak serem juga ya Pak ya. Nah kalau boleh tahu nggak Pak kalau misalnya kuas dari bulu hewan tapi yang halal itu kira-kira hewannya yang seperti apa Pak? Mungkin ada hewan-hewan tertentu gitu yang boleh dipakai gitu Pak untuk menggantikan kuas bulu babi itu tadi. Ya, secara umum ada beberapa kegunaan yang memang menghendaki pemakaian, rambut atau bulu hewan tadi ya. Jadi, tidak dipakai tidak pakai bahan sintetis karena mungkin, kalau nilon atau plastik itu kaku ya. Hmm. Sementara, kadang-kadang misalnya di keramik saya katakan tadi kan perlu untuk, meratakannya dengan menggunakan, rambut atau bulu hewan tadi. Nah, secara umum memang, Komisi Fatwa mengatakan kalau yang haram itu adalah dari, rambut atau bulu babi. Sementara, untuk, hewan lain ya yang bukan babi, itu masih boleh digunakan ya karena bukan untuk keperluan konsumsi, tapi ini untuk, barang gunaan itu memungkinkan begitu ya. Nah, sebaiknya tentunya kalaupun dia dari, bulu hewan atau rambut hewan, maka perlu kuas yang, tersertifikasi halal sehingga aman untuk digunakan, aman bagi, jiwa kita untuk menggunakannya ya, Oke, baik. ketenangan dalam menggunakannya. Iya baik, betul Pak. Karena Mhm, kalau makanan sudah halal gitu ya Pak dari mhm, awalnya itu mhm, sampai akhirnya, tapi ternyata di akhirnya dioles. mhm. Tapi dari kuas bulu babi jadi haram dong Pak ya? Betul, karena, Waduh. kalau kita lihat, bahagian babi semuanya ya, itu haram dikonsumsi, tetapi juga najis berat. Jadi Ah, artinya ketika makanan itu makanan yang halal tetapi kemudian bersentuhan dengan, najis berat yang berasal dari, unsur babi dan turunan dari babi, maka hasil akhirnya makanan itu juga menjadi haram, karena kontak atau bersentuhan langsung dengan hewan yang haram dan najis berat. waduh. Aduh, itu perlu banget hati-hati Mhm, ya Pak ya, karena mhm, itu mhm, hal simple, hal kecil yang mungkin banyak orang luput gitu ya Pak, karena iya, kuas doang ini gitu mhm, ya. Jadi penasaran Pak, kalau misalnya sekarang itu banyak beredar kuas di masyarakat gitu ya. mmm, Nah, sebaran kuas yang ada di masyarakat itu apakah mhm, kebanyakan pasti dari bulu babi atau seperti apa Pak? Apakah memang penggunaan bulu atau rambut babi ini mhm. memang paling banyak gitu di seluruh dunia atau bagaimana Pak? Saya tidak punya data persisnya seperti apa, tetapi jelas pemakaian, bulu atau rambut babi, cukup banyak ya, kalau tidak dikatakan yang paling banyak ya, tetapi cukup banyak ditemukan dalam, keseharian kita, atau dapat laporan dari, masyarakat ya, melalui media sosial dan sebagainya. Itu memang banyak digunakan juga bulu atau rambut babi dalam, penggunaan kuas, terutama untuk kuas, makanan seperti tadi untuk bakar ikan atau untuk, bakery dan sebagainya memang. Tapi saya nggak punya data, berapa, persentase atau jumlahnya gitu. Oke baik. Atau, ada kelebihannya gitu Pak ya? Apakah murah ataukah Mhm. dia lebih lentur atau seperti apa Pak? Kok banyak tersebar di Indonesia ini mungkin ya Pak ya? Ya, secara umum, pemakaian kuas ini memang ada, spesifikasi yang diperlukan ya, terutama katakanlah kekuatan daripada seratnya atau, bulunya tadi, kemudian juga, daya tahannya ya. Nah itu, ada beberapa, kegunaan yang memang menghendaki, spek-spek tertentu untuk, kuas yang digunakan begitu. Oh Mhm, gitu. mhm, Tapi, banyak, mungkin mewakili sobat-sobat LP POM yang mungkin mhm, antara percaya dan tidak percaya gitu ya, Pak, ya. iya, Babi yang seperti apa gitu ya, Pak, yang digunakan sebagai, mhm, bahan dari mhm, kuas rambut babi ini gitu. Karena mhm, mungkin mhm, sobat LP POM taunya babi yang warnanya pink aja itu ya, Pak, ya. Mungkin apakah ada mhm. kriteria-kriteria tertentu untuk menggunakan rambutnya gitu ya, Pak? Ya, sebenarnya, disebutnya hanya, rambut atau bulu babi ya, itu bisa dari, bulu babi apapun ya, bisa dari babi hutan juga, Oh, iya. dan juga mungkin dari, babi yang diternakkan juga mungkin akan lebih mudah juga untuk mendapatkan rambut atau bulunya ya. Karena itu dalam industri peternakan babi tentunya merupakan,
hasil samping ya, kalau kita tidak katakan limbah, maka kemudian rambut babi ini merupakan hasil samping yang perlu penggunaannya untuk sesuatu yang bernilai ekonomi ya. Nah, selama ini kita tahu kalau rambut babi ini digunakan selain untuk kuas, juga untuk diekstrak untuk mendapatkan asam amino namanya cysteine ya, yang juga banyak digunakan dalam flavor dan pengembang roti. Nah, itu banyak digunakan juga dari rambut babi tersebut ya. Wah, ternyata luas sekali ya Pak ya. Karena sudah berkembang teknologi, jadi meskipun hasil sampingnya tuh bisa dimanfaatkan macam-macam juga ya Pak ya. Jadi perlu berhati-hati sekali ini ya. Jadi mungkin alternatif lainnya bisa menggunakan kuas dengan bahan sintetis berarti Pak ya. Tapi kadang ada juga yang menggunakan kuas cat. Untuk makanan itu bagaimana Pak? Apakah semua kuas sintetis itu udah pasti halal dan pasti aman Pak? Ya, secara konteks kehalalan tentunya kuas sintetis relatif lebih aman dalam konteks halal ya. Walaupun sebenarnya kalau itu dari plastik, biji plastik kan juga ada potensi keharamannya. Tetapi dari segi keamanannya juga kalau kuasnya plastik digunakan untuk mengkuas bahan-bahan yang panas seperti bakar-bakaran kan juga ada berpotensi dia meleleh ya. Ya karena panas bisa aja nanti meleleh dan juga tuh tidak aman untuk dikonsumsi ya. Nah, itu perlu menjadi perhatian juga, dan plastik pun juga tidak dipastikan juga halal karena dalam pembuatan resin atau biji plastik juga ada potensi penggunaan bahan-bahan yang haram. Maka kemudian untuk lebih amannya tentu kuas apapun yang dipakai tentunya akan lebih aman dalam konteks halal adalah kuas yang tersertifikasi halal. Oh, baik. Berarti tadi dalam kuas sintetis itu ada yang terbuat dari plastik gitu ya Pak ya. Kalau tidak salah juga dari nilon dan juga silikon gitu. Betul. Dan memang kalau saya kan suka masak gitu ya, kebetulan ITB juga gitu ya Pak. Jadi sering melihat gitu ya, ternyata ada pilihan lain gitu ya di jenis-jenis kuas untuk dapur gitu ya. Biasanya silikon ya, mungkin agak berbeda ya Pak ya kekuatannya dan yang lain-lain. Tapi itu jauh lebih aman di segi kehalalannya juga. Dan peruntukannya kalau dapur berarti juga lebih aman ya Pak ya untuk dikonsumsi. Maksudnya untuk bersentuhan dengan makanan food grade gitu ya. Cuman kalau yang tadi kuas cat digunakan untuk makanan, waduh itu perlu ditelaah lagi ya keamanannya seperti apa, karena bisa meleleh dan yang lain-lain seperti apa ya. Nah, jadi galau nih Pak, mungkin Sobat LP POM. Jadi kuas seperti apa nih Pak yang harusnya digunakan gitu tadi? Apakah kuas yang berbahan bulu hewan yang halal kah, ataukah kuas sintetis yang halal juga, atau gimana Pak? Ya, jadi untuk penggunaan itu memang ada beberapa spek-spek yang diperlukan ya. Walaupun secara tradisional masyarakat kita juga bisa membuat itu kuas dari serat alam ya, atau dari tanaman juga memungkinkan itu ya. Dimungkinkan itu dibuat ya secara tradisional ya. Tetapi secara pabrikan atau industri itu umumnya kuas memang hanya dibuat dari bahan sintetis dari polyester atau nilon atau silikon, dan juga banyak juga menggunakan bahan-bahan dari bulu atau rambut hewan tadi ya, karena memang spesifikasi yang menghendaki demikian. Nah, kalau itu akan digunakan dari manapun sumbernya kuasnya, kalau saya menyarankan memang menggunakan kuas yang sudah mendapatkan sertifikat halal, karena saya kira juga sudah banyak kuas yang mendapatkan sertifikat halal itu Mbak. Oh baik, berarti yang cari yang safety aja ya Pak ya, cari yang aman-aman aja, cari yang sudah ada yang menjamin gitu ya Pak dengan adanya sertifikasi halal. Oke, baik. Kalau seperti itu Pak, misalnya ada di suatu daerah yang mungkin sulit Pak untuk menemukan itu gitu ya di daerahnya. Nah, itu apakah ada tips-tips Pak untuk mengetahui apakah kuas ini tuh berasal dari bulu kah atau dari sintetis Pak? Nah, kadang kan orang awam kurang paham ya Pak ya. Itu bagaimana Pak? Ya, jadi kalau untuk rapid testnya gampang ya. Jadi nanti coba diambil 1 lembar atau 2 lembar daripada kuas tersebut, nanti dibakar. Nah, kalau dibakar aromanya seperti aroma plastik, itu berkemungkinan besar memang dari plastik. Tetapi kalau aromanya seperti aroma rambut yang dibakar, maka itu dipastikan dia berasal dari rambut mamalia ya. Apakah dari hewan babi, atau hewan kuda, atau domba, atau onta, atau tupai, dan sebagainya. Tetapi kemudian kalau ingin lebih pastinya, apakah itu dari hewan babi atau tidak, maka tentu perlu diuji secara laboratorium. Nah, laboratorium LPPOM yang sudah terakreditasi itu bisa menguji apakah kuas tersebut menggunakan bulu atau rambut babi atau tidak. Ya.
baik. Wah, ini ternyata dari LPPOM ada gambaran ya terkait Hmm, dengan babi seperti apa ya Pak, yang hmm, mungkin bisa digunakan sebagai kuas. hmm, Nah, wah ternyata Masya Allah ya, hmm. bulunya lebat sekali ya Pak. Iya, Rambut Pak, mohon maaf ya Pak, nanti iya. dimarahin ya Pak ya. Hmm, Jadi rambutnya, wah hmm, ini gembul antara gembul rambutnya atau gembul babinya ya. iya. Wah, jadi ini bagi sobat LPPOM yang masih setengah hati nih ya, Hmm, untuk mempercayai ternyata ada loh jenis babi yang seperti ini gitu ya, yang bulunya memang lebat dan bisa dimanfaatkan hmm, sebagai kuas seperti itu ya. hmm. Nah, ini juga ada mau ditunjukkan video ya terkait dengan bagaimana sih praktik untuk sederhananya tadi ya, Ya, mengecek apakah dia berasal dari bulu hewan ataukah dari sintetis. Sobat Ilpepom, beginilah tips jitu tahu bulu kuas hewan haram. Caranya dengan dibakar dan dicium baunya. Jika ternyata ketika dicium tidak ada bau apapun, maka kemungkinan terbuat dari sintetis dan boleh digunakan sepanjang tidak tercampur dengan bahan najis non-halal lainnya. Namun, jika tercium seperti bau daging terbakar, maka terbuat dari bulu hewan, kita harus hati-hati. Jika di kemasan tidak ada logo halal, maka sebaiknya hindari pemakaian kuas tersebut karena ada kemungkinan berasal dari bulu babi. So, Sobat Telpepom semua, yuk kita menggunakan kuas yang telah bersertifikat halal atau kuas silikon agar menjamin kehalalan makanan yang akan kita konsumsi. Wah, Masya Allah nih ya. Informasi yang sangat informatif sekali. Jadi secara visual juga terlihat gitu ya. Jadi tadi yang pertama karena tidak ada sertifikat halalnya, dia bisa dicek dengan sederhana di rumah seperti itu ya. Ya mungkin agak effort sedikit ya harus ya. beli kuasnya ya. Tapi nggak apa-apa ya, demi kehalalan dan ketentraman hati gitu ya. Kita boleh mencobanya. Kalau tercium aroma Seperti rambut terbakar. seperti Ya. rambut terbakar, proteinnya berarti ya Pak, Ya, berasal dari ya. rambut hewan gitu. Hmm. Tapi kalau baunya seperti Plastik plastik terbakar. terbakar, oh itu berarti sintetis gitu ya Pak ya. Oke, Masya Allah. Nah mungkin Sobat Apapun nanti bisa mencobanya di rumah ya. Hmm. Ya tapi kalau nggak mau ribet, cari aja yang sudah sertifikasi halal ya Pak ya. Ya. Baik, jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit ini ya, ternyata bulu atau rambut ya Bapak, Hmm. itu sangat umum digunakan sebagai kuas karena tadi ya kelenturannya dan Hmm. juga spesifikasi yang mungkin nggak didapatkan di kuas-kuas sintetis. Nah, kemudian penggunaannya juga beragam, bisa untuk mengoles cat sampai dengan mengoles bahan-bahan makanan. Nah, tadi juga disampaikan bahwa kuas dari bulu itu tidak hanya dari bulu babi ya Pak ya, Mhm. ada yang bisa dari bulu Domba, domba, kemudian kuda, ekor kuda, kemudian ada bulu iya, tupai, onta, onta juga bisa Pak. Wah, onta Masya juga. Allah. Kelinci bisa nggak Pak? Kelinci nggak pernah didengar ya, tapi bisa saja Oh barangkali iya, ya, pokoknya kalau yang memenuhi syarat berbulu. itu ya. Oh iya ya, Mhm. jadi Hmm. nggak cuman bulu babi, Hmm. tapi sangat memiliki titik kritis sih itu ya, Ya. karena berasal Hmm. dari hewan, apalagi kalau hewannya itu yang Hmm. tadi disebutkan bulu babi gitu ya, atau rambut babi, ini sudah jelas keharamannya gitu ya Pak ya. Ya. Dan selain itu juga terdapat bahan plastik, silikon, Hmm. dan juga tadi ada nilon gitu ya, Nilon ya. dan perlu ditelaah lagi apakah dia itu memang dipergunakan untuk food grade ataupun bukan, jadi sesuai peruntukannya agar aman untuk makanan juga Ya. seperti itu ya. Nah baik Pak, terima kasih nih, bahasannya sangat menarik sekali. Nah kebetulan banyak sekali yang muncul pertanyaan-pertanyaan Hmm. via live ini Pak, saya izin untuk membacakan ya Pak ya. Silakan. Baik, ini ada dari ibu atau bapak ini ya, Yana Olympus. Apakah kuas bulu ini sudah termasuk yang wajib bersertifikasi halal Bapak? Baik ya, berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, memang ini termasuk barang gunaan yang berhubungan dengan makanan, minuman dan kosmetika, maka kemudian barang gunaan pun itu juga wajib bersertifikat halal. Karena tadi dikatakan misalnya kalau kita menggunakan kuas dari bulu atau rambut babi misalnya, kemudian digunakan untuk makanan, kan otomatis makanan yang bersentuhan dengan bahan yang haram dan najis tentunya juga menjadi haram. Nah, karena itu barang gunaan yang seperti ini juga wajib bersertifikat halal.
Oke, baik. Berarti karena bersentuhan langsung dengan makanan gitu ya. ya, Pak ya. Dan kalau misalnya dia terbuat dari bulu babi, tetap kalau tidak salah saya dengar update-nya itu juga harus disertakan informasi bahwa itu terbuat dari bulu babi gitu ya, Pak ya, Iya. agar masyarakat ini tidak bingung gitu ya. Iya, jadi sebagian sekarang kuas-kuas yang beredar juga ada yang memang menyebutkan kalau itu berasal dari rambut atau bulu babi, tetapi tidak semua. Ada juga mungkin yang tidak menuliskan apa-apa. Nah, ini yang menjadi kendala ya. Kalau dituliskan dari rambut atau bulu babi, jelas kita bisa menghindari penggunaannya. Tetapi yang tidak ada informasi tentang itu, tentunya berpotensi kita menggunakannya tanpa sengaja tentunya ya. Maka kemudian tentu kita dorong juga kalau seandainya undang-undang ini mewajibkan sertifikasi halal, maka kemudian untuk yang tidak disertifikasi halal perlu memang ditambahkan informasi kalau itu memang kuas yang haram untuk digunakan. Oh, baik, jelas sekali Bapak. Dan ini juga masih dengan orang yang sama bertanya, bagaimana jika bulu atau rambut yang digunakan berasal dari hewan yang halal tapi tidak disembelih sesuai syariat atau bisa dikatakan bangkai? Apakah itu masih boleh dipergunakan ya, Pak? Iya, kalau itu untuk barang gunaan ya, kalau menurut fatwa kan boleh ya. Kalau barang gunaan boleh saja dari hewan yang haram dimakan, tetapi itu dibolehkan untuk digunakan sebagai barang gunaan. Misalnya sederhana wool gitu ya. Wool itu kan berasal dari bulu atau rambut biri-biri. Tapi kemudian kalau itu digunakan untuk pakaian, itu dibolehkan. Apakah misalnya biri-birinya disembelih dengan tidak sesuai syar'i ataupun bahkan dari bangkai biri-biri ya, itu dibolehkan untuk digunakan sebagai barang gunaan karena itu bukan untuk dikonsumsi. Oke, baik. Berarti poinnya ketika hewan halal, ketika itu tidak untuk konsumsi, baik itu nanti disembelih sesuai syariat atau tidak syariat, berarti tetap halal gitu ya, Pak ya. Nah, ini perlu dicatat juga ya. Emang dia berarti dia najis sedang jadinya ya. Oh, jadinya Najis sedang jadinya. Nah, saya mungkin perlu konsultasi komisi fatwa itu kalau seandainya kalau tadi untuk digunakan langsung untuk makanan minuman, apakah mungkin misalnya dari rambut hewan bangkai atau rambut hewan yang haram dikonsumsi, tetapi kemudian kontak langsung dengan makanan, apakah ini nanti dia menjadi kontak dengan bahan yang najis sedang ya. Nah, ini saya perlu konfirmasi dulu dengan Komisi Fatwa MUI ini. Oke, baik. Mungkin nanti update-nya bisa di-share di LP MUI ya, Pak ya. Baik. Ini ada lagi Pak pertanyaan dari Mbak Ayunda NRC. Maaf mau tanya, kalau mau cat rumah pakai kuas bulu babi, apakah dinding menjadi najis, Pak? Nah, itu yang banyak juga ditanyakan. Nanti rumahku jadi najis dong, rumahku jadi haram gitu. Nah, itu gimana, Pak ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau untuk cat rumah kan sebenarnya ya karena bersentuhan dengan najis berat ya, tentu dinding menjadi najis. Tetapi kalau menurut Komisi Fatwa sebenarnya pemakaian bulu atau rambut babi untuk apapun itu haram hukumnya. Jadi ada asas fikih namanya intifa ya. Jadi bahagian dari babi apapun itu haram untuk digunakan untuk apapun, termasuk untuk cat tembok. Itu menurut Komisi Fatwa MUI. Nah, tentunya tembok yang menggunakan rambut babi atau bulu babi tentunya dia bersentuhan dengan bahan yang haram dan najis berat. Tentunya tembok juga ikut menjadi najis berat seperti itu ya. Tetapi apapun yang saya katakan tadi, apapun yang menggunakan bahan dari babi, menurut Komisi Fatwa itu adalah haram untuk digunakan. Oh, baik. Jadi mungkin bisa mencari alternatif lain ya, Pak ya, untuk penggunaannya. Bisa tadi kan masih ada kuas-kuas dari hewan yang halal tadi betul, gitu ya, Pak ya. Betul. Oke, baik. Ini ada lagi dari Kak Rainbill. Apa yang membedakan kuas dengan bulu atau rambut babi dengan kuas yang menggunakan bulu atau rambut dari hewan lain? Oh, tadi udah dibahas ya, Pak ya, udah ditayangkan juga ya. Iya, tadi udah ditayangkan ya, tapi mungkin saya perlu lagi secara kasat mata mungkin agak sulit bagi orang yang tidak
pakar pada bidang ini ya, mungkin kelihatannya akan sama saja kalau di rambut itu ya. Tetapi kemudian seperti katakan tadi, dengan rapid test pun kalau kita bakar juga kelihatannya baunya sama aja ya. Rambut babi atau rambut domba atau rambut onta atau rambut tupai ya, mungkin baunya sama aja, sama-sama seperti bau rambut terbakar. Maka kemudian kalau ingin membedakannya secara lebih rinci, lebih dalam, tentunya menggunakan laboratorium. Jadi kita bisa menggunakan PCR analysis ya, PCR untuk mencek apakah itu berasal dari rambut babi atau rambut hewan yang lainnya. Oke, baik. Jadi harus menggunakan teknologi canggih juga ya Pak ya. Betul. Wah, Masya Allah nih. Baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari halalsociety.id. Jika terlanjur telah memakai kuas yang belum jelas kehalalannya pada makanan dan telah terjual tuh gimana ya Pak? Wah, ini sangat praktikal sekali ya. Mungkin banyak ditemukan ya Pak ya. Ada orang yang sudah mengoleskan ternyata yang terindikasi gitu ya Pak. Nah, itu gimana Pak? Iya, kalau misalnya produk itu sudah disertifikasi halal ya, maka ini termasuk kriteria produk yang tidak memenuhi kriteria halal karena sudah menggunakan bahan yang haram. Maka tentunya itu kalau barangnya diketahui batch mana yang terkontaminasi oleh bahan yang haram dan najis berat tersebut, maka tentu produknya harus di-recall ya. Kemudian nanti kalau yang ada harus dimusnahkan. Itu kalau produknya sudah disertifikasi halal, itulah kriteria dalam 5 kriteria SJPH atau Sistem Jaminan Produk Halal. Tetapi kemudian kalau itu belum disertifikasi halal ya kita memohon ampun lah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketidaktahuan ya. Nah, kita meyakini sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tetapi setelah kita mengetahui ini, maka perlu kehati-hatian ya. Kalau kita sudah tahu tentunya kita menggunakan kuas yang halal, bukan menggunakan kuas yang haram. Ya, kalau kita sudah tahu ini. Ya, kalau yang sudah masa lalu itu tidak sengaja karena namanya majhul ya, suatu yang memang kejahilan dalam tanda petik, ketidaktahuan, maka mudah-mudahan Allah mengampuninya ya. Tetapi kemudian setelah kita tahu ini, tentu kita wajib untuk menggunakan kuas yang halal. Oke, baik. Wah, berat ya Pak ya. Berat, ya. Ternyata tadi bisa ditekankan lagi, ternyata kalau produknya sudah mendapatkan sertifikasi halal, juga harus dipastikan kuas yang dipakai juga halal juga ya Pak Betul. ya. Jangan sampai Ya, jadi berat sebenarnya gitu. ketika diaudit ya, kalau auditornya kompeten, maka itu menjadi hal yang menjadi perhatian itu ketika mensertifikasi halal produk yang menggunakan kuas. Kuas itu adalah processing aid ya, alat bantu, maka itu juga harus dijamin kehalalannya. Ya, itu perlu tahu juga bagi auditor-auditor yang akan mengaudit produk-produk yang menggunakan alat bantu kuas, maka kuas adalah bahan yang perlu diwaspadai, perlu untuk dicek kehalalannya. Gitu. Oke, baik ya. Mungkin bagi yang UMKM atau yang masih belum memiliki itu mungkin bisa saling gitu ya. Ya. Mungkin ya Bapak ya. Ya. Mungkin karena Sobat LPPOM sekarang sudah tahu kan ya. Jadi marilah kita membantu saudara-saudara kita yang mungkin masih belum tahu ya untuk sekedar mengingatkan atau mungkin dikasih gratis gitu ya untuk edukasi juga itu salah satu poin ya. Seperti yang Bapak bilang tadi bahwa ngomong tentang halal itu juga sebagian dari dakwah gitu ya. Betul, Wah, siapa betul. tahu Sobat LPPOM mengambil bagian ya untuk dakwah di situ. Wah, Masya Allah nih. Ada lagi Pak, satu lagi dari Kak Yusdianti Febriani. Apakah kuas ini menjadi produk yang wajib sertifikasi halal Pak? Wajib halal tahun berapa? Nah, mirip-mirip ya tadi ya. Iya, tadi sudah sampaikan juga ya. Jadi kalau bahan makanan, minuman, obat-obatan ya, dan barang gunaan yang terkait dengan ini ya, atau fasilitas terkait ini seperti pegudangan atau transportasi terkait makanan minuman, itu wajib berskala paling lambat 17 Oktober 2024 ini. Wah, tahun ini berarti Pak ya? Ya, kalau barang gunaan yang terkait langsung dengan makanan, minuman, dan obat-obatan seperti itu ya. Oke, mungkin Karena nanti akan mempengaruhi juga ketika makanan minuman kan wajib 17 Oktober 2024, maka kemudian tentunya sebagai bahan pembantu dalam pembuatan makanan, minuman, obat-obatan juga harus halal. Harus halal juga, harus dijamin kehalalannya juga. Ya. Baik, berarti satu paket lah intinya Satu berarti paket ya Pak ya. Di produk makanan, minuman, satu lagi yang di 2024 adalah RPH ya Pak ya. Ya, Pemotongan RPH pastinya hewan ya. RPH itulah malan yang paling kritis itu. iya, Dan betul kita juga. prihatin juga belum banyak ya RPH yang disertifikasi halal. Rasanya baru 25% kalau saya nggak salah. Wah, 25%-nya masih belum tersertifikasi halal. wah,
semangat ya. Hmm. Di 17 Oktober 2024 semoga Betul, iya. sudah ada kemajuan ya Pak ya Iya. untuk itu. Jadi menghindari yang mendapatkan sanksi-sanksi itu ya Pak ya. Iya. Baik, ada lagi mungkin sepertinya cukup ya. Hmm. Jadi terima kasih Pak, nih pastinya diskusinya ini sangat menyenangkan gitu ya Pak ya, sangat informatif sekali, dan mungkin kalau ada yang masih mau ditanyakan dan belum sempat ya, Sobat LP POM bisa menaruh pertanyaannya di DM LP POM UI, insya Allah nanti oleh LP POM UI bisa dibahas ataupun dibalas gitu ya. Nah, terakhir mungkin Pak Iwan, apakah ada tips atau hal-hal yang ingin disampaikan kepada Sobat LP POM? Ya, jadi Sobat LP POM dan para pejuang halal tentunya mungkin menemukan kesulitan untuk menemukan kuas mana yang halal, maka bisa dilihat dari website MUI, itu www.halalmui.org ya, atau bisa juga mengunduh atau mendownload ya dari Google Store, Play Store ya, dari Play Store ya, itu Halal MUI. Maka kemudian kalau sudah mendapatkan platform tersebut, maka kita bisa mencek kehalalan bahan-bahan apapun, termasuk tadi kuas, dari mana saja dan kapan saja. Wah, baik, tips yang sangat-sangat bermanfaat juga nih Pak. Sebagai saya juga istilahnya sebagai penjembatan juga ya edukasi halal ini, banyak juga Sobat LP POM ini yang bertanya, ini halal nggak Kak, ini halal nggak Kak. Nah itu tadi sudah diberikan informasi oleh expertnya bahwa bisa dicek juga di websitenya LP POM MUI dan aplikasinya gitu ya, di aplikasi Halal MUI di ini. Oh, ternyata ada yang ketinggalan Pak, satu, mohon maaf. Ini ada yang bertanya lagi, tips dan trik daftar sertifikat halal agar bisa dicek dan diaudit LP POM UI Pak. Itu gimana Pak? Oh, oke. Tipsnya. Jadi sekarang ya kalau mau mendapatkan sertifikat halal tentunya mendaftar di platformnya BPJPH ya di Si Halal itu ya, Si Halal ya. ptsp.sihalal, mendaftar di sana, kemudian nanti bisa memilih LPH yang ada, kemudian bisa secara paralel juga bisa mendaftar ke LPH, dan tentunya memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Salah satu diantaranya adalah kewajiban memiliki penyelia halal. Ya, ini untuk yang jalur reguler ya, karena juga ada jalur self declare namanya. Kalau untuk jalur reguler ya, terutama untuk tadi makanan, minuman, obatan yang apalagi yang turunan hewani atau bukan UMKM ya, tetapi industri menengah dan besar, tentunya harus menempuh jalur reguler. Tapi kalau untuk UMKM itu bisa menempuh jalur self declare ya. Tetapi syaratnya tentunya bahan yang digunakan itu bukan bahan yang sangat kritis ya. Itu bisa jalur self declare. Nah, bisa melihat di websitenya Si Halal BPJPH dan juga di websitenya Lembaga Pengusaha Halal apa-apa saja persyaratan yang perlu dipenuhi yang harus di-upload di platform tersebut. Mungkin beberapa di antaranya adalah tadi adanya penyelia halal, kemudian adanya manual halal, kemudian menuliskan daftar produk yang akan disertifikasi, kemudian menuliskan semua bahan yang digunakan, bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, juga termasuk bahan kemasan primer, bahan pembersih ya, kemudian juga bahan untuk verifikasi pembersihan. Kemudian juga ada diagram alir proses yang menggambarkan proses produksi dan sebagainya. Saya kira cukup banyak hal-hal yang perlu di upload di platformnya masing-masing di Si Halal ataupun di platformnya LPH yang dituju. Nah, ketika mengikuti pelatihan, maka ketika pelatihan tentu akan dijelaskan nantinya apa-apa dokumen yang perlu diupload, kemudian juga bagaimana membuat manual halal, membuat prosedur-prosedur SOP untuk pelaksanaan jaminan produk halal seperti itu. Itu perlu pelatihan saya kira ya. Memang pelatihan ini penting karena memang juga harus dilampirkan sertifikat pelatihan sebagai prasyarat untuk sertifikasi halal. Nah, semua informasi-informasi yang tadi diperlukan untuk apa yang diupload di platform tersebut juga akan diinformasikan melalui pelatihan-pelatihan halal tersebut, pelatihan penyelia halal tersebut.
Ya. Oke, baik, Masya Allah. Tips yang sangat komprehensif sekali itu ya Bapak ya. Jika ingin mendaftarkan produknya untuk sertifikasi jalur reguler tadi ya. Ya. Baik, ini boleh Pak satu Boleh, satu silakan. lagi ya Silakan. Pak. Ini ada yang ketinggalan ini. Hmm. Bapak mohon maaf dari Nadira Yolanda. Bapak maaf baru join. Gimana kalau kita tahu ternyata positif list yang kita gunakan itu pakai pupuk babi Pak? Nah itu bagaimana Pak? Ini menarik ya sebenarnya ya. Pemakaian pupuk babi ya, sebenarnya dalam ilmu logikanya kan kalau misalnya buah-buahan atau sayuran yang tidak kontak langsung dengan pupuk babi dia tidak akan terkontaminasi ya. Tetapi kalau mengikuti fatwa MUI, penggunaan bahan dari babi, apakah kotoran babi ataupun ya, itu haram hukumnya. Nah, kalau seandainya memang tadi tanaman menggunakan pupuk dari babi, ya tentunya haram hukumnya ya penggunaannya itu ya. Tetapi kemudian tanaman yang tadi menggunakan pupuk tentu berpotensi juga bersentuhan dengan kotoran babi tersebut. Misalnya buah-buahan ataupun sayuran yang menggunakan kotoran babi sebagai bahan pupuk, tentu berpotensi juga akan kontak langsung atau bersentuhan dengan kotoran babi tersebut. Ya, dan tentu dia akan menjadi haram juga. Nah, itu saya kira. Oke, baik. Jadi perlu concern juga ya Pak ya, ke sana juga ya Pak ya. Oke, baik. Mungkin cukup ya Pak ya. Nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan tadi seperti yang sudah disampaikan ya, bisa menyampaikan via DM gitu ya. Nanti insya Allah oleh LPPOM akan dibahas mungkin di bincang hal selanjutnya dengan expert lain atau bisa dibalas langsung gitu ya, Masya Allah. Dan tadi saya recall sedikit tadi salah satu tips yang Bapak Iwan sudah sampaikan, jangan lupa untuk bisa mengecek kehalalan produknya di websitenya LPPOM ya, di www.halmui.org seperti itu ya. Nah, terima kasih nih Bapak penjelasannya ini sangat-sangat bermanfaat bagi saya juga ini ya. Saya refreshment juga ini ya terkait dengan itu. Semoga bisa menjadikan amal jariah Bapak juga ini terkait dengan halal yang menjadi ilmu yang bermanfaat gitu ya Pak. Dan saya harap tidak berhenti sampai sini. Mungkin next time kita bisa untuk berkolaborasi Bapak mungkin ya. Masya Allah. Dan mungkin akan membahas topik-topik lainnya gitu ya di bincang halal selanjutnya. Mungkin sahabat LPPOM boleh nih kasih ide-ide apa yang akan dibahas di konten selanjutnya ini. Oke, jangan lupa untuk cek terus di media sosial dari LPPOM MUI. Ada terlampir ya, ada di LinkedIn, Facebook, dan YouTube di LPPOM MUI, dan di X atau Instagram ataupun TikTok di @lppom_MUI, dan website di www.halalmui.org. Dan yang terakhir buat sobat-sobat halal di sini, sobat LPPOM yang punya usaha dan mau untuk mensertifikasi produknya melalui jalur reguler, bisa nih informasi lebih lanjut akan dibantu oleh LPPOM MUI di sini. Silakan untuk scan ya, siapa tahu bermanfaat. Baik, mungkin cukup segitu ya dulu ya Pak ya. Mungkin saya juga mau terima kasih banyak atas perhatiannya dan semangatnya. Saya senang itu tadi banyak mendapatkan pertanyaan, itu menunjukkan perhatian dan juga semangat. Dan saya mohon maaf juga kalau ada hal-hal yang keliru yang saya sampaikan. Maklum, saya juga orang biasa ya, auditor itu juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Untuk itu saya mohon maaf kalau ada yang keliru dalam penyampaian. Sekali lagi, barakallah, semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, jazakallah khair. Sampai jumpa di bincang halal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat LPPOM.